Haos Hoku Haki atau haki penakluk merupakan jenis haki yang paling langka. Tak seperti jenisnya yang lain, haki ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja dan tak bisa dikuasai hanya dengan latihan saja. Dalam cerita One Piece, orang-orang yang memiliki Haos Hoku Haki adalah para karakter terkuat dalam ceritanya. Namun, ada beberapa karakter yang memiliki potensi untuk menguasai Haos Hoku Haki. Beberapa karakter yang akan kita bahas kali ini belum terkonfirmasi sebagai pengguna Haos Hoku Haki, namun mereka memiliki potensi yang besar untuk menguasainya. Kita mulai dengan yang pertama, Sakazuki. Sang Fleet Admiral Sakazuki merupakan angkatan laut terkuat saat ini. Dia terkenal dengan sifat kejam dan tanpa ampun. Aksinya ketika di Perang Besar Marineford menunjukkan jika Akainu benar-benar sangat kuat. Dia bisa membombardir armada Shirohige dan juga memojokkan Shirohige sendirian. Hal ini dikarenakan Sakazuki memiliki kekuatan buah iblis Logia yang memiliki daya hancur luar biasa, yaitu Magu no Mi. Bahkan dalam duelnya dengan Kuzan, Sakazuki bisa bertahan selama 10 hari dan membuat Kuzan babak belur sampai kehilangan kakinya. Selain itu, dia juga merupakan salah satu orang yang ditakuti oleh Kurohige. Teach dan seluruh krunya memilih untuk kabur ketika Sakazuki datang untuk mengejarnya. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi jika Sakazuki menguasai Haos Hoku Haki. Namun, potensinya sendiri tentu sangat besar. Sebagai Fleet Admiral dan juga salah satu karakter terkuat dalam ceritanya, Sakazuki memang pantas memiliki Haos Hoku Haki. Namun, bisa kita bayangkan seberapa overpowernya Sakazuki ketika dia mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Kemudian yang kedua, ada Ben Beckman. Sebagai wakil kapten dari kelompok bajak laut Akagami, Ben Beckman merupakan karakter yang tak bisa diremehkan. Dia adalah orang paling pintar di Arc East Blue. Beckman juga merupakan petarung yang menggunakan senapan sebagai teknik bertarungnya. Dan pada perang Marineford, Kizaru saja memilih untuk tak bertindak ketika Beckman muncul. Namun, karena belum banyak informasi dan aksi yang Oda Sensei hadirkan, belum ada juga konfirmasi terkait haki dari Beckman. Namun, banyak yang meyakini jika Beckman merupakan pengguna dari ketiga jenis haki. Hal ini berdasarkan dari reaksi Kizaru dan juga ketika Beckman mampu memutuskan satu tangan Eustace Kid. Banyak yang berspekulasi jika Beckman mampu melapisi pelurunya dengan haki. Namun, jika memang Beckman merupakan salah satu pengguna ketiga jenis haki, hal ini tentu saja tak mengherankan. Kemudian yang ketiga, ada Sabo. Orang nomor 2 di pasukan revolusi, sekaligus saudara dari Monkey D. Luffy dan juga podcast di Ace ini, merupakan salah satu karakter terkuat di dalam ceritanya. Sabo berasal dari keluarga bangsawan dunia, namun dia tumbuh besar bersama Luffy dan juga Ace sebelum dirinya diselamatkan oleh Dragon. Untuk tingkat kekuatannya sendiri, sekarang rasanya Sabo berada di level yang sama dengan para komandan Yonko. Sekarang, dia merupakan pengguna buah iblis Mera no Mi dan juga merupakan pengguna dari Ryusoken. Sabo juga menguasai Buso Haki. Sejak kecil, dia sudah ahli dalam bertarung. Hal ini karena memang Sabo selalu berlatih dengan Ace, Luffy, dan bahkan Garp. Seperti yang kita tahu, di usianya yang masih 10 tahun saja, dia bisa mengalahkan para kriminal di Grey Terminal dengan mudah. Kemudian, setelah dia dibawa ke Baltigo, Sabo dilatih oleh para seniornya seperti Hak, Kuma, dan bahkan Dragon. Hal inilah yang membuat Sabo menjadi semakin kuat dan berhasil sampai di posisi sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi. Di awal kemunculannya, saat di Arc Dressrosa, Sabo bisa melumpuhkan wakil admiral serta Jesus Barges dengan sangat mudah. Dia juga bisa menahan Fujitora tanpa kesulitan. Dan pada saat referee terjadi, Sabo berani menghadapi para Gorosei dan juga Imu sendirian.
Hal inilah yang membuat Sabo pantas untuk menjadi salah satu pengguna dari House Hoku Haki. Dengan reputasi, tekad, dan kekuatan yang sudah Sabo tunjukkan, rasanya memang Oda Sensei saja yang belum mengkonfirmasi hal ini. Kita tunggu saja. Yang keempat, Trafalgar di Waterloo. Sang dokter bedah kematian sekaligus mantan Shichibukai serta salah satu supernova dan juga salah satu dari Worst Generation. Sang kapten dari bajak laut hati ini merupakan karakter yang memiliki popularitas cukup besar. Dia memulai karir bajak lautnya di waktu yang tak jauh berbeda dengan Luffy. Law juga merupakan salah satu rookie yang memiliki perkembangan sangat cepat. Dia juga merupakan penyandang nama di Law merupakan pengguna dari buah iblis yang cukup kuat, yaitu Ope-Ope-Nomi, dan dia sudah membangkitkan kekuatan penuhnya. Selain itu, Law juga menguasai Buso dan juga Kenbun Haki. Namun, dia tak memiliki Hosoku Haki, tetapi rasanya Law memiliki potensi yang sangat besar untuk memiliki kekuatan tersebut. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan Eustace Kid. Seperti yang kita ketahui, Kid merupakan pengguna Hosoku Haki. Jika Law tak memiliki Hosoku Haki, rasanya cukup mengherankan. Selain sebagai penyandang nama di, Law juga memiliki tekad yang sangat besar dan dia merupakan kapten yang sangat dihormati oleh krunya. Apalagi Mimin yakin jika Law merupakan salah satu karakter yang akan memiliki peran penting di akhir ceritanya. Kita tunggu saja konfirmasi dari Oda Sensei. Kemudian yang selanjutnya ada Kuzan. Keadilan yang malas adalah prinsip yang Kuzan miliki. Dia merupakan karakter yang sangat membingungkan. Sejak dirinya bergabung bersama Kurohige, Kuzan mulai diperlihatkan lebih banyak oleh Oda Sensei. Dia bisa menaklukkan Whole Cake Island sendirian, melumpuhkan para komandan Yonko, dan juga bertarung melawan Monkey D. Guard. Sebelum dirinya memutuskan keluar dari Angkatan Laut, Kuzan bisa menahan Sakazuki selama 10 hari. Kekuatan yang paling ditonjolkan oleh Kuzan berasal dari buah iblis, Hie-Hie-Nomi. Apalagi ketika perang besar Marineford, kekuatan ini bisa menahan tsunami dengan mudah. Bahkan, jangkauan kekuatannya sangat luas. Selain itu, dia juga bisa menggunakan Buso Haki. Tetapi Kuzan tak memiliki Hosoku Haki. Dari sekian banyak karakter kuat, Kuzan menjadi salah satu orang yang memiliki potensi untuk bisa memiliki Hosoku Haki. Hal ini dikarenakan dia dianggap sebagai orang yang setara dengan Fleet Admiral. Kemudian yang selanjutnya, Dracul Mihawk. Sang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece ini merupakan rival dari Shanks. Mihawk memulai karir bajak lautnya di awal Great Pirate Era. Dia merupakan mantan Shichibukai dan juga pemegang title pendekar pedang terkuat di dunia untuk waktu yang cukup lama. Sejauh ini, Mihawk hanya dikonfirmasi memiliki Kenbun dan juga Buso Haki saja. Sebagai orang yang mampu menandingi Shanks dan juga memiliki bounty setara dengan Yonko, Mihawk memiliki potensi besar untuk memiliki Hosoku Haki. Tetapi ada sebuah spekulasi yang menjelaskan mengapa Mihawk tak dikonfirmasi sebagai pemilik dari Hosoku Haki. Hal ini dikarenakan Mihawk yang tak memiliki ambisi terlalu besar untuk menjadi yang terkuat, dan memang Mihawk hanya menginginkan kehidupan yang santai tanpa ada gangguan dari siapapun. Namun tetap saja hal itu tak menutupi potensi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, Marshall D-Tej. Kurohige merupakan salah satu orang yang dekat untuk mendapatkan One Piece. Dia merupakan karakter yang cukup unik. Kurohige menjadi satu-satunya orang yang memiliki dua kekuatan buah iblis sekaligus. Dia juga memiliki ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan One Piece. Tetapi ambisi yang paling besar dari Kurohige adalah untuk menguasai dunia. Hal ini diungkapkan oleh Katarina Devon ketika dia datang ke Egghead. Namun, sampai sekarang, Oda Sensei belum memberikan konfirmasi jika Kurohige memiliki Hosoku Haki.
Dia hanya menguasai Kenbun dan Busou Haki saja dengan ambisinya yang sangat besar dan juga merupakan salah satu penyandang Namadi dan juga keturunan asli dari Devi di Sebek dan juga Devi di Jones. Kurohige sangat pantas untuk memiliki Haosoku Haki walaupun dia merupakan orang yang sangat mempercayai kekuatan buah iblis, namun tetap saja Kurohige juga memanfaatkan Haki untuk bertarung. Kita tunggu saja konfirmasi dari Oda Sensei. Kemudian yang selanjutnya ada Koby. Koby merupakan anggota dari SWORD. Dia mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Koby dilatih langsung oleh Monkey D. Garp. Ketika insiden Hachinosu, Koby sudah menunjukkan kemampuannya. Dia bisa menggunakan teknik yang diajarkan oleh Garp, yaitu Honesty Impact, teknik yang memiliki daya hancur cukup besar dan mampu membuat tangan raksasa Pizarro hancur. Sebenarnya, Koby adalah karakter yang memiliki perkembangan cukup cepat. Dia bisa membangkitkan hakinya pada saat perang Marineford, walaupun pada saat itu Koby sendiri masih tak menyadarinya. Namun, hingga sekarang belum ada konfirmasi jika Koby memiliki Haosoku Haki. Namun, potensinya sendiri sangat besar, mengingat Koby adalah orang yang akan meneruskan tekad dari Monkey D. Garp, dan Koby juga adalah orang yang memiliki ambisi yang sangat besar. Kemudian karakter yang selanjutnya ada Sanji. Salah satu monster trio topi jerami ini tak memiliki Haosoku Haki. Sanji dikonfirmasi hanya menguasai Kenbun dan Busou Haki saja. Hal ini juga yang banyak diperdebatkan oleh para fans, mengingat Zoro yang sudah dikonfirmasi memiliki Haosoku Haki. Namun tetap saja Sanji adalah karakter yang sangat kuat, apalagi setelah dia membangkitkan exoskeletonnya, Sanji benar-benar mendapatkan peningkatan yang sangat besar. Tetapi, tak menutup kemungkinan jika kedepannya Sanji bisa memiliki Haosoku Haki. Dia merupakan pangeran dari Jerma dan juga memiliki tekad yang sangat kuat. Satu-satunya kelemahan Sanji adalah perempuan. Berhubung cerita One Piece yang masih terus berjalan, masih ada kemungkinan hal itu akan terjadi, mengingat potensi kekuatan dari seluruh kru topi jerami masih bisa meningkat lagi. Dan yang terakhir, Monkey D. Dragon. Sang pemimpin pasukan revolusi yang masih memiliki banyak misteri ini sangat ditunggu aksinya oleh para penggemar. Dragon hanya muncul di beberapa scene saja dan juga Oda Sensei belum memberikan konfirmasi lebih banyak mengenai kekuatan yang Dragon miliki. Banyak yang berspekulasi jika Dragon merupakan pengguna buah iblis dan lain sebagainya. Tetapi hal yang pasti adalah Dragon menguasai teknik Haki, yaitu khususnya Busou Haki yang dia gunakan pada Ryusoken. Namun, seperti yang sudah dijelaskan, jika sumber kekuatan di dunia One Piece bisa berdasarkan dari faktor keturunan, kemungkinan besar Dragon adalah orang yang menguasai ketiga jenis haki seperti Luffy dan juga Garp. Walaupun hal ini memiliki kemungkinan yang sangat besar, namun tetap saja kita harus menunggu konfirmasi dari Oda Sensei dan harus tetap mengikuti kelanjutan ceritanya. バルティガへ帰還する。